Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita membahas berita yang menarik terkait dengan dua jalur yang bisa ditempuh oleh para tenaga honorer agar pada tahun ini bisa berubah status dan nasibnya. Jalur tersebut adalah jalur yang bisa ditempuh oleh para non-ASN dan honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah kembali akan membuka seleksi P3K maupun pegawai negeri sipil. Ada hal yang istimewa yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan pada tahun 2024 ini, yakni pemerintah daerah dapat mengusulkan pengangkatan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan juga pengangkatan pegawai negeri sipil. Nah, berkaitan dengan hal itu, baru-baru ini juga pemerintah daerah sudah melakukan seleksi P3K tahun 2023 dan alhamdulillah itu sudah bisa mengakomodir sedikit tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN, khususnya ASN P3K. Saat ini untuk tenaga honorer hasil seleksi P3K tahun 2023 sementara menunggu pemberkasan nomor induk P3K, termasuk juga ada beberapa daerah yang sudah menerima SK pengangkatan sebagai ASN. Salah satunya adalah pemerintah Kota Ambon, yang mana pada hari Rabu kemarin sudah menerima SK pengangkatan menjadi ASN. Jadi untuk tahun ini pemerintah Kota Ambon sendiri sudah mengangkat sekitar 385 tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K. Nah, dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Kota Ambon, setidaknya pada tahun ini terdapat dua jalur penuntasan honorer. Jadi rekan-rekan honorer wajib mengetahui terkait dengan dua jalur penuntasan persoalan tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya pemerintah Kota Ambon sendiri juga sudah menyerahkan SK perpanjangan masa kerja tahun 2024 kepada 1.600 tenaga kontrak atau tenaga honorer. Jadi saya kira mungkin masing-masing daerah sudah memperpanjang SK sampai dengan Desember tahun 2024, dan hal itu tentu tetap sesuai dengan Undang-Undang ASN, di mana Undang-Undang ASN menegaskan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer itu dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Perpanjangan masa kerja itu sebenarnya bertujuan agar para pegawai honorer ini bisa mendapatkan kesempatan pengangkatan melalui dua jalur, yakni seleksi CPNS dan P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, tahun ini tenaga honorer daerah tidak hanya bisa mendaftar P3K saja, akan tetapi juga bisa mendaftar sebagai CPNS. Namun perlu diketahui bahwa untuk pendaftaran CPNS tentu melewati proses seleksi yang berbeda dengan P3K. Untuk P3K sendiri, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Menpan RB, P3K sendiri pada tahun ini sistem tesnya menggunakan sistem perankingan, beda halnya dengan PNS yang memang masih menggunakan sistem passing grade. Kemudian di sisi lain juga tenaga honorer yang bisa mendaftar CPNS tentu yang memenuhi persyaratan diantaranya adalah yang berusia di bawah 35 tahun dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, jika ada rekan-rekan honorer yang mempertanyakan apakah tenaga honorer bisa mengikuti seleksi CPNS, jawabannya bisa-bisa saja, akan tetapi selagi masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat umum sesuai dengan regulasi kepegawaian adalah berusia maksimal 35 tahun. Namun yang menjadi perbedaan adalah untuk seleksi CPNS itu tetap menggunakan sistem passing grade melalui seleksi CAT
dengan menggunakan sistem passing grade. Sementara untuk seleksi P3K adalah menggunakan sistem perankingan. Jadi rekan-rekan bisa mempertimbangkan apakah ingin mendaftar CPNS atau P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan sekalian, demikian dua jalur yang bisa ditempuh oleh para tenaga honorer dan non-ASN untuk sementara jika ingin mengubah nasibnya pada tahun 2024 ini. Demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.